Salah satu misalnya kita mencoba mensosialisasikan ketersediaan armada kepada masyarakat sedini mungkin supaya masyarakat sudah terinfo dari awal. Yang kedua, ada simbol-simbol yang mungkin padat sekali, ada potensi kepadatan seperti Mbak sebut tadi itu, kita coba akan koordinasi dengan BPTD untuk membuka misalnya dari Celukan Bawang langsung ke Kangean, langsung ke Raas misalnya. Begitu juga dari Gilimanuk langsung. Jadi tidak perlu mereka menyeberang ke Pulau Jawa untuk kemudian muter ke kepulauan di sekitar Madura. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan laut, balik lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru dan selamat datang di On Table. Semua masalah kita bahas di sini. Ya dong kawan laut, di sebelah saya sudah ada narasumber kita hari ini. Masih inget gak sama beliau-beliaunya? Masa udah lupa sih? Lupa serius? Yaudah deh, nggak apa-apa. Kita kenalan lagi aja ya. Monggo bapak-bapak silahkan perkenalkan diri ke kawan laut semua. Saya dulu nih. Selamat siang semuanya. Saya Mugen Spiratin Sartoto, Kepala Distrik Navigasi TPA kelas 1 Tanjung Perak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak. Ya, saya Kapten Heru Susanto, KSOP Utama Tanjung Perak. Selamat siang kawan laut semuanya, saya Taufikur Rahman dari kantor KSOP 04 Kalianget. Wah, ada 3 nih narasumber kita hari ini. Kalau nggak salah kita terakhir ketemu itu sama Pak Heru sama Pak Taufik di Telaga Biru ya Pak, bulan Benar. Desember. Ya. Waktu itu kita membahas tentang persiapan posko angkutan Natal 2023 dan tahun baru 2024. Dan nggak kerasa nih, udah awal Maret Pak. Sebentar lagi Ramadan dan nggak lama Lebaran. Tentunya kalau mau Lebaran kita punya hajat besar dong, yaitu posko angkutan Lebaran. Betul nggih Pak nggih? Nah, episode kali ini kawan laut, kita akan membahas tentang persiapan posko angkutan Lebaran tahun 2024 di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Timur. Bagaimana sih kesiapannya? Terus apakah ada yang baru nggak sih dari sistem yang diterapkan nantinya? Kita langsung tanya aja ya ke narasumber kita. Nah, bagaimana nih Pak, pihak kantor di pelabuhan di Jawa Timur mempersiapkan diri untuk menyambut musim angkutan Lebaran tahun 2024? Monggo siapa dulu? Pak Mugen dulu, boleh? Mungkin sebagai koordinator Pak Oke. KSOP Utama. Baik, Heru, terima boleh. kasih. Jadi baru saja hari ini kami mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Korwil Jawa Timur, yaitu mulai dari Pak Kadisnap dan juga ada 16 UPT hadir semua, hanya Sapeken diwakilkan karena memang dia ada rapat di Jakarta. Kita sudah rapat koordinasi sejak pagi tadi yang setiap dari pelabuhan memberikan masukan dan persiapan dari angkutan Lebaran, dan semuanya sudah kita rangkum kesimpulan yang nantinya akan kita jadikan laporan kepada Dirlala dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga bahwa kesiapan angkutan Lebaran di Jawa Timur benar-benar siap untuk menghadapi anglet di 2024 ini. Mungkin dari Ya, Mugen. sebagai tambahan kita kan dari Distrik Navigasi memberikan support supaya kegiatan yang dilaksanakan aman, terutama ya kalau kelancaran kan beliau-beliau tadi aman dari sisi navigasi, kita yakinkan alur aman, sarana bantu navigasi juga aman supaya kapal-kapal itu dapat berlayar dengan aman dengan petunjuk-petunjuk yang benar, handal. Kemudian juga kita mencoba memitigasi. Kita dari navigasi itu kan ada 2 kapal kelas 1, nanti bisa kita kontribusi jika ada kepadatan. Kapal-kapal navigasi kita akan standby-kan untuk mengurai kepadatan tersebut. Mudah-mudahan harapan kita semua sesuai hasil rapat tadi bisa kita persiapkan semuanya dan angkutan Lebaran dapat kita selenggarakan dengan lancar. Begitu. Lalu apa saja langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam memastikan keselamatan pelayaran selama musim angkutan Lebaran di pelabuhan di Jawa Timur? Ini dari Pak Taufik.
Ya, baik, terima kasih. Khusus untuk Pelabuhan Kaliangat yang merupakan salah satu pelabuhan pantau di Indonesia. Pelabuhan Kaliangat dalam ini KSOP kelas 4 Kaliangat telah melakukan berbagai langkah-langkah sedini mungkin untuk menghadapi kegiatan tahunan khususnya angkutan lebaran di tahun 2024 Masehi ini. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan pendirian pos sebagai tempat pengamanan. Juga dari KSOP kelas 4 Kaliangat juga telah menyediakan kurang lebih 10 kapal yang siap untuk kelancaran angkutan lebaran di tahun 2024 ini. Di situ ada dari Sabanda dari Perhubungan Laut dan juga ada Sabanda dari BPTD Jawa Timur. Dan sudah dilakukan ram cek ya, Pak KSOP ya. Untuk ram cek tim calon. Seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi nih, pasti ada stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2024 ini ya Pak. Bagaimana koordinasi antara pihak pelabuhan sendiri dengan instansi terkait dalam persiapan posko angkutan lebaran tahun ini? Monggo siapa Pak Heru? Ya, jelas ya Mbak, tadi yang sudah dikatakan Pak Taufik, salah satunya adalah persiapan kami sesuai dengan instruksi Pak Dirjen bahwa kita harus mengadakan ram cek terhadap kapal-kapal untuk angkutan lebaran 2024 ini, karena tidak main-main, baik dari alat keselamatannya, juga jumlah penumpangnya dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dari pusat nanti untuk penambahan penumpang. Dan terkait dengan komunikasi dengan stakeholder, jelas kami setelah Korwil di sini, setelah mengadakan rapat ini, mungkin akan mengadakan rapat di daerah masing-masing untuk dengan stakeholder yang terkait. Dan kebetulan saya dengan Pak Mugen di Perak, mungkin kita akan undang nanti baik dari Pelindo, juga operator kapal, Pelni, juga rumah sakit, PHC, juga dengan keamanan TNI, Polri, Polres, semua kita akan komunikasikan persiapan angkutan lebaran. Dan kemarin saya sudah mendapat kabar dari Pelindo, kemungkinan hari Kamis kita akan diundang untuk komunikasi persiapan angkutan lebaran. Jelas kami harus ada komunikasi semua dengan khususnya terminal-terminal yang ada di Tanjung Perak. Nah, dari itu nih Pak, bagaimana upaya sendiri itu untuk menjaga koordinasi dan komunikasi yang efektif antara posko angkutan lebaran dengan instansi terkait lainnya? Ya, kalau menurut saya, kita setiap pelabuhan ada posko angkutan lebaran. Dan di dalam posko itu, contohnya di Tanjung Perak, di situ ada personil kami dari KSOP Utama, personil dari navigasi, juga dari Polres, dari TNI, juga dari Pelindo, dari SAR, atau juga dari karantina. Dan khususnya dari navigasi sendiri itu sangat penting karena memang di situ navigasi punya peran penting untuk ada VTS dan stasiun radu pantai yang sangat kita butuhkan. Mungkin Pak Mugen nanti bisa menjelaskan terkait dengan VTS dan alur-alur yang akan dilayari oleh kapal-kapal yang masuk Perak. Oke. Lalu dalam lebaran nanti kita nggak bisa memungkiri akan ada penonjakan volume kendaraan dan peningkatan penumpang. Jadi apa ya, pasti itu kan pasti terjadi. Bagaimana penanganan terhadap volume kendaraan dan penumpang yang akan meningkat drastis nih selama musim angkutan lebaran di pelabuhan di Jawa Timur nih? Pak Mugen? Saya bantu jawab Pak Koordinator. Okay. Jadi tadi dari rapat sudah kita antisipasi beberapa hal. Salah satu misalnya kita mencoba mensosialisasikan ketersediaan armada kepada masyarakat sedini mungkin, supaya masyarakat sudah terinfo dari awal. Yang kedua, ada simbol-simbol yang mungkin padat sekali, ada potensi kepadatan seperti Mbak sebut tadi itu, kita coba akan koordinasi dengan BPTD untuk membuka misalnya dari Celukan Bawang langsung ke Kangean, langsung ke Raas misalnya. Begitu juga dari Gilimanuk langsung, jadi tidak perlu mereka menyeberang ke Pulau Jawa untuk kemudian muter ke kepulauan di sekitar Madura. Jadi ada beberapa hal. Kemudian juga kita dengan tokoh-tokoh masyarakat kita coba koordinasikan, dan kita sudah mendengar tadi dari Jangkar sudah melakukan koordinasi
dan dari pesantren sudah ada beberapa yang dipulangkan, sehingga mengurangi beban ketika nanti di puncaknya. Ini satu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan, dan saya yakin nanti sudah tidak terlalu kebebanan lagi. Tapi apapun teman-teman, kalau kita lihat tadi itu sudah cukup siap dengan kemungkinan lonjakan itu. Apa saja nih Pak teknologi atau sistem yang diterapkan untuk memantau dan mengelola arus kapal dan kendaraan yang terjadi selama musim angkutan Lebaran, atau ada sistem baru, atau kita masih menerapkan sistem yang tahun lalu, atau seperti apa? Oh iya, salah satu teknologi yang kita terapkan, kita ini kan untuk memantau pergerakan ada VTS, Visual Traffic Service, yang dikelola oleh Distrik Navigasi. Kemudian juga kita memiliki stasiun radio pantai untuk memantau pergerakan kapal melalui komunikasi, ya kan, radio. Pun ada juga untuk memantau pergerakan penumpang, kita punya namanya di aplikasi yang selalu siasati itu kan semua operator, semua UPT selalu mengupdate kondisi penumpang, naik turunnya kita bisa pantau, dan dari sana, dari grafik itu kita bisa prediksikan kira-kira puncaknya kapan ini, berapa kenaikan, itu bisa kita prediksi, kita bisa perhitungkan. Jadi teknologi kita terapkan untuk memantau efisiensi terkait ketersediaan, begitu juga untuk keselamatan. Gitu. Nah, dalam setiap hal nih pasti ada gangguan atau kendala nih Pak. Bagaimana antisipasi terhadap kemungkinan gangguan atau kendala yang akan terjadi selama musim angkutan Lebaran di pelabuhan? Pak Taufik, boleh? Ya. Jadi untuk mengendalikan misalkan ada gangguan, kita juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di pelabuhan setempat. Juga kalau dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu ada yang namanya Satuan KPLP di Tanjung Perak. Kita sudah berkoordinasi sedemikian rupa sehingga sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kita tinggal menghubungi Kepala Pangkalan KPLP Surabaya. Oke. Lalu saya dengar nih ada penerapan etiketing, betul Pak Anggi? Sebenarnya apa sih itu etiketing, dan apa dampak yang diharapkan dari penggunaan etiketing itu sendiri? Monggo Pak Heru. Ya, etiketing ini adalah memang sudah harus diterapkan, Mbak, karena dengan adanya etiketing ini itu untuk mempermudah para penumpang dan juga menghindari para calon. Karena dengan adanya etiketing ini semua di pelabuhan tidak akan terjadi penumpukan karena mereka sudah memegang tiket sendiri. Sebelumnya kalau tidak ada ini akan menumpuk semuanya, dan itu juga kepada semua masyarakat yang akan mengikuti arus mudik dengan kapal laut agar selalu melihat di medsos etiketing itu sendiri, dan kami berharap juga tidak dengan menggunakan calo sama sekali. Kepastian. Yang paling penting kepastian. Pastiannya sudah ada. Adanya kapalnya. Ya, dia udah dapat seatnya, ya kan. Tidak perlu datang jauh-jauh sebelumnya, karena kalau terjadi, wah, kalau belum pasti saya datang satu hari sebelumnya, misalnya. Bahkan hanya 3 hari sebelumnya. Nah, itu kan terjadi penumpukan. Penumpukan. Itu yang dihindari. Jadi ada aplikasinya atau gimana nih Pak? Ada. Di setiap operator sudah menerapkan etiketing. Nah, nanti yang belum ini yang memang harus kita, terutama penyeberangan pendek ya, yang kapal-kapal tradisional itu yang memang harus kita edukasi bagaimana mengelola ini. Nah, sosialisasi, apakah sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kan? Mengingat masyarakat kita kan juga ada yang belum bisa pakai HP, ada yang belum bisa pakai aplikasi. Apakah sudah dilakukan itu, Pak? Oh sudah Mbak. Setiap operator kapal itu pasti sudah melakukan sosialisasi itu, baik di medsos, di Facebook, di IG atau di TikTok. Nah, mungkin bagi yang
lansia atau apa, dia bisa datang ke pelabuhan juga langsung, jangan langsung ke calo ya. Itu justru ada petugas operatornya, misalnya Pelni, itu sudah ada. Jadi jangan sungkan-sungkan. Mungkin bagi yang usianya sudah lanjut bisa menanya ke anaknya bahwa untuk mendapatkan tiket ini dengan mudah, bagaimana seperti itu. Jadi akan lebih mudah. Betul. Karena sudah tercantum kapalnya apa aja, jadwalnya, hariannya, jamnya, jam berapa sudah tercantum semua ya Pak ya. Betul. The last question nih Pak. Apa pesan atau himbauan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan kawan laut semua terkait keselamatan pelayaran dan persiapan posko angkutan lebaran di pelabuhan di Jawa Timur? Kayak ini harus semua nih, dari saya dulu? Iya, semua harus. Baik, disampaikan kalau pesan. dari navigasi, saya mengimbau kepada para navigator terutama untuk selalu berlayar dengan good seamanship. Good seamanship itu tentunya dengan aturan-aturan yang sudah baku ya. Kemudian laporkan apabila terjadi ketidaksesuaian, misalnya ada buoy yang mati, segera laporkan. Ada suar yang tidak menyala misalkan, walaupun kami sudah lakukan perawatan perbaikan ini untuk persiapan Angleb ini sudah kita datengin semua itu baru saja. Dan dengan VTS terutama tolong koordinasi yang baik setiap kali mau masuk, begitupun mau manuver mau keluar, terus lapor koordinasi dengan baik dengan operator VTS supaya pelayaran bisa smooth, safe, dan tentunya kegiatan Angleb ini bisa kita selenggarakan dengan lancar, selamat. Itu kalau dari sisi navigasi. Untuk dari kenyamanan penumpang, barangkali Pak Koordinator maupun Pak KSOP Kaliangat monggo. Bapak Heru monggo. Iya, saya dari KSOP Utama Tanjung Perak mengingatkan kepada semua operator kapal, khususnya yang untuk pengangkutan arus mudik dan arus balik dari angkutan Lebaran 2024, agar mempersiapkan armadanya benar-benar, baik dari sisi alat-alat keselamatan, juga rekomendasi, juga operator jangan pernah sungkan atau terus mensosialisasikan terkait dengan etiketing itu sendiri kepada calon penumpang, dan kepada semua para nakoda dari yang mengikuti angkutan Lebaran nanti 2024 agar benar-benar memastikan kapalnya, sertifikatnya, signature-nya semuanya lengkap dan tidak ada yang mati. Juga kepada harapan saya kepada seluruh penumpang yang akan menjadi penumpang angkutan Lebaran 2024 agar benar-benar mempersiapkan tiketnya jauh-jauh hari dan jangan datang ke pelabuhan jauh-jauh sebelumnya. Dengan adanya etiketing sudah terjadwal semuanya, dan juga pastikan bahwa bawaan Anda bisa diminimalkan untuk pulang mudik. Juga jaga kesehatan, juga kalau bisa menjaga barang-barang personal use-nya jangan sampai tercecer sehingga tidak mengakibatkan dan juga tidak membawa senjata tajam ke atas kapal. Itu dari saya. Silakan, terima kasih Pak Taufik. Kami selaku Sabandar ya, salah satu fungsinya adalah pengawas keselamatan pelayaran, menghimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan naik ke atas kapal untuk menghindari naik ke atas kapal yang telah penuh. Jadi tujuan daripada angkutan Lebaran selamat sampai tujuan dan bisa berhari raya di kampung halaman. Gitu. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Jadi intinya nih kawan laut, para kepala kantor pelabuhan yang ada di Jawa Timur, seluruh pegawai dan instansi terkait lainnya siap untuk melaksanakan, mengawal, mengamasi, mengawasi, dan juga mengamankan angkutan Lebaran tahun 2024. Jadi kawan laut nih yang akan mudik keluar kota atau keluar pulau menggunakan angkutan atau armada laut, jangan khawatir nih, kita akan melayani kawan laut semua supaya tetap merasa aman dan nyaman ketika mudik Lebaran nanti. Dan tadi kan juga udah dijelaskan mengenai etiketing, so akan lebih efisien, lebih cepat dalam pembelian tiket karena ini kan online. Dan caranya pun lebih mudah. Gitu kawan laut.
Terima kasih untuk kawan laut semua yang telah menyaksikan On Table episode kali ini yang membahas tentang persiapan angkutan lebaran tahun 2024. Dan terima kasih juga kepada para narasumber atas waktunya kali ini, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak Mugas, Pak Heru, Pak Taufik, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati selama bepergian dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa juga follow Instagram UPP Telaga Biru di @djpl_UPP Telaga Biru dan juga subscribe, comment, likes, and share sebanyak-banyaknya channel YouTube UPP Telaga Biru. Nah, untuk closing On Table kita kali ini, Pak, udah tahu belum jargonnya On Table? Belum. Nah, jadi ketika saya menyebutkan On Table, bapak-bapak semua bersama-sama semua masalah kita bahas di sini. Oke. Semua Bisa ya, masalah Pak? kita bahas di sini. Betul. Oke. Nah, kawan laut, sampai di sini On Table kali ini. Sampai jumpa di On Table berikutnya. On Table, Semua masalah kita bahas di sini. Bye-bye kawan laut.